Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bagian yang pertama tentang domir. Ya. Mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mengerti tentang domir. Akan tapi di sini Ana akan menjelaskan dari awal sekali tentang domir. Karena domir adalah pelajaran yang pertama yang kita ambil pada mata pelajaran shorof. Ya, shorof itu salah satu cabang dari mata pelajaran yang ada di bahasa Arab. Ada nahwu, ada shorof, dan lain sebagainya. Shorof secara bahasa itu artinya perubahan. Nanti kita akan mempelajari tentang perubahan-perubahan yang ada dalam kosakata dalam bahasa Arab. Ya, kurang lebih padanannya adalah konjugasi. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama kali adalah di pelajaran shorof adalah apa? Yang pertama, ad-dhamir. Ya, dhamir dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ganti. Fungsinya apa? Agar kita meringkas perkataan. Jika dikatakan ya Muhammad dan Ali dan Aisyah ya di masjid ya. Maka untuk meringkas daripada kita sebutkan Muhammad, kita sebutkan dan Ali, kemudian kita sebutkan dan Aisyah, kita bisa ganti dengan kata ganti yaitu mereka. Mereka di masjid. Jika dikatakan di mana Muhammad, Ali, dan Aisyah, maka kita cukup menjawab mereka di masjid, bukan dengan Muhammad dan Ali dan Aisyah di masjid. Justru kalau kita menjawab dengan yang lengkap, itu merupakan sesuatu yang tidak baku. Ya, lebih baik kita gunakan kata ganti. Jadi ini fungsinya kata ganti ya. Jadi di bahasa Indonesia dan di bahasa Arab sama, fungsinya sama. Nah sekarang kita akan fokus ke domir. Nah domir kita sudah tahu artinya kata ganti. Sebagaimana di bahasa Indonesia juga ada kata ganti juga. Nanti diklasifikasikan atau dibagi. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, domir juga nanti akan dibagi menjadi munfasil dan muttasil dan pembagian yang detail. Tapi itu tidak akan Anda bahas sekarang. Yang kita bahas cukup ya secara umum dari domir al-munfasil. Apa artinya domir munfasil? Munfasil artinya domir yang terpisah. Yang terpisah. Atau bisa kita katakan terpisah dengan adanya spasi. Seperti itu aja mudahnya. Domir munfasil contohnya adalah huwa, huma, hum. Kemudian ada hiya, huma, ada hunna. Ada anta, ada antuma, ada antum. Kemudian anti, cara penulisannya sama seperti anta, harokatnya beda. Kemudian antuma, tersebutkan lagi. Dan antunna. Terakhir yang dua adalah ana dan nahnu. Barakallahu fiikum. Baik. Ini ana hapus dulu agar ada space di atas. Ini adalah domir munfasil. Nah, di sini kita mewakili dari yang paling kanan jumlah atau bilangan satu atau tunggal. Kalau di sini ganda 2. Kalau di sini 3 atau lebih kita ganti dengan kata jim ya, huruf jim yaitu jamak. Berikut pula hiya dan anti. Ini untuk kata ganti satu orang. Huma dan antuma untuk kata ganti 2 orang. Dan kita bisa perhatikan di sini ada huma, di sini ada huma, sama. Di sini antuma, di sini antuma. Jadi dia dengan lafaz yang sama. Kemudian yang sini sama ya, jamak, tapi khusus yang muannats. Beda dengan ini, jamak muzakkar tapi bisa digunakan jika ada muannasnya. Tapi kalau hunna dan antunna ini khusus jamak muannats saja.
Tidak bisa untuk menggantikan mudzakkar. Itu muannats perempuan, mudzakkar laki-laki. Thayyib. Akan tetapi ya, bilangan-bilangan ini tidak berlaku pada ana dan nahnu. Ana itu menggantikan satu orang, nahnu itu dua orang atau lebih, jamak. Jadi nggak ada dua ya. Di sini dua orang lebih. Beda dengan yang atas. Baik, sekarang kita lihat dari sisi penamaannya, kata ganti. Bagian paling atas. Ini kata ganti orang ketiga. Orang ketiga. Dalam bahasa Arab dinamakan al-ghaib. Kalau muannasnya al-ghaibah, ya tinggal tambahkan tak marbutoh. Jadi, yang atas ini adalah kata ganti orang ketiga. Tinggal kita kiaskan saja. Dalam bahasa Indonesia, huwa artinya dia, ya. Huwa artinya dia, huma artinya dia dua orang. Dia. Tapi perlu diketahui ya, yang sebelah kanan ini untuk laki-laki, laki-laki atau dalam bahasa Arabnya mudzakkar. Mudzakkar. Yang sebelah kiri untuk perempuan. Beda dengan bahasa Indonesia. Jadi ini mirip dengan bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris ada he, ada she. Kalau di bahasa Indonesia tidak. Dia bisa digunakan untuk perempuan dan laki-laki. Di mana Muhammad, dia di masjid. Di mana Fatimah, dia di masjid. Jadi gunakan kata yang sama yaitu dia. Perempuan dalam bahasa Arabnya adalah mu'annas. Jadi yang kanan ini mu'annas, yang kiri mudzakkar. Tapi lagi-lagi berhenti pada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama tidak dibedakan mudzakkar dan mu'annas. Baik. Kemudian bagian baris kedua adalah kata ganti orang ketiga. Ya. Kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Arab dinamakan mukhotob. Mukhotob ya. Atau mukhotobah. Ya, kalau misalnya mu'annas berarti tinggal diganti dengan atau ditambahkan tak marbutoh ya. Al mukhotob atau mukhotobah. Jadi kalau kita kembali lagi ke artinya dulu. Tadi sempat lewat. Huma berarti dia atau dia dua orang ya, dalam kurung kita udah paham di sini adalah dua orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan karena lafaznya sama ya. Dia dua orang. Nah, kalau hum ini untuk laki-laki dan perempuan juga bisa, tapi harus ada laki-lakinya. Maka kita gunakan kata mereka, yaitu tiga orang atau lebih dari itu ya. Tiga orang atau lebih dari itu. Kalau hunna khusus untuk perempuan. Kalau perempuan semua, entah 100 orang, entah 5 orang, entah 3 orang, pokoknya 3 orang atau lebih, gunakan hunna. Tapi kalau ada laki-lakinya walaupun satu orang, maka kita gunakan hum. Ya, hum ini lebih luas. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau hunna banyak khusus untuk perempuan, yaitu mereka. Ya, itu 3 orang atau lebih dari itu. Barakallahu fikum. Adapun dia, hiya itu tetap artinya dia, walaupun dalam pikiran kita tahu hiya ini untuk perempuan, sedangkan huwa ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki. Sekarang untuk baris kedua, dari sisi makna anta. Anta seperti yang kita ketahui artinya kamu. Kau. Yaitu untuk laki-laki ya. Antuma dan antuma ini kalian berdua atau kamu berdua. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Karena lafaznya sama, antuma dan antuma. Ya, karena lafaznya sama. Kemudian antum sama seperti hum. Ya, ini umum. Jika ada 3 orang laki-laki dan 1 perempuan, maka gunakan antum. Tapi kalau ada 3 perempuan, tanpa ada laki-laki sama sekali, maka gunakan antunna. Jadi antum ini lebih umum daripada antunna. Antum berarti artinya kalian.
ya. Antuna kalian juga, tapi para perempuan. Terakhir ana nahnu, ana artinya aku, nahnu artinya kami atau kita. Jadi ini adalah domir munfasil yang kita harus mengetahui arti-artinya. Oh ya, tadi kelewatan ya. Anti ini artinya kamu. Tapi untuk perempuan. Wajib untuk kita hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Barang siapa yang tidak menghafalkan, maka akan mendapati kesulitan sepanjang hidupnya ketika belajar bahasa Arab. Ya. Tapi jika seseorang udah mulai menghafalkan domir munfasil dia hafalkan. Nanti naik ke domir mutasil dia juga hafalkan. Insya Allah ya belajar bahasa Arab kedepannya akan makin mudah. Insya Allah belajar bahasa Arab kedepannya akan makin mudah jika dia mempelajari tentang domir. Ya, di sini anak kasih lagi judulnya biar tidak lupa. Di sini judulnya adalah ad-domair. Domair itu jamak dari domir ya. Domir-domir gitu artinya. Kata ganti ad-domair al-munfasilah. Domir-domir yang nggak nempel dengan kata yang lain gitu aja. Domir-domir yang tidak menempel dengan kata yang lain. Baik. Semoga bermanfaat ya. Apa yang kita bahas pada pertemuan pertama ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.